Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 24 Januari 2023. Kali ini bersama saya Karyawan Semiring. Dan saya Putri Rahmadani. Izin sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, ratusan pengemudi becak motor mendatangi kantor Wali Kota Medan melakukan aksi demo pagi tadi. Ratusan pengemudi becak bermotor yang tergabung dalam Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor DPP 1 Betor mendatangi kantor Wali Kota Medan pada Selasa pagi. Kedatangan para abang Betor tersebut menuntut agar Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution segera menyikapi beberapa tuntutan yang mereka suarakan. Salah satunya mengalokasikan APBD untuk permajaan becak bermotor. Selain itu, masa aksi juga menginginkan pemerintah Kota Medan melakukan pemutusan KIS Mandiri menjadi peserta JKN atau KIS gratis. Ketua Umum DPP 1 Betor Johan Merdeka mengatakan, kedatangan para pengemudi Betor ke kantor Wali Kota Medan meminta Wali Kota Medan memperhatikan para pengemudi becak bermotor yang ada di Kota Medan. Kedatangan kami dari DPP 1 Betor menyampaikan aspirasi terkait tuntutan kami adalah bagaimana Pak Wali Kota bisa memperhatikan abang Betor dan keluarga, terutama dalam hal permajaan Betor dan lain sebagainya. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kami langsung diterima oleh beliau terkait bagaimana untuk kedepannya, terutama dalam hal membantu sistem Betor dan permajaan Betor itu. Segera akan didata dan dikumpulkan data-datanya untuk segera disampaikan melalui dinas terkait, dalam hal ini dinas koperasi. Aksi demo ini disambut oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan berjanji para pengemudi Betor akan didata yang nantinya data tersebut akan diberikan kepada dinas yang terkait pula. Pemirsa, 5 pasangan belum menikah pada Senin malam berhasil diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi pada razia rutin pekan. Kelima pasangan ini diamankan di beberapa hotel kelas melati dan juga tempat kos. Banyaknya laporan yang meresahkan masyarakat atas kelakuan para kaum muda termasuk pasangan di luar nikah yang berada di kos-kosan membuat Satpol PP Kota Tebing Tinggi bergerak cepat melakukan razia di sejumlah kos-kos di pemukiman warga dan hotel kelas melati yang juga menjadi sasaran atas keresahan warga selama ini. Kelima pasangan yang terjaring digelandang ke kantor Satpol PP untuk didata dan juga diberikan pembinaan para pasangan yang belum menikah. Menurut Kabid Penegakan Perwa dan Perda Satpol PP Kota Tebing Tinggi, Raja Hasibuan mengatakan razia ini dilakukan karena banyaknya laporan warga terkait maraknya tindak asusila di Kota Tebing Tinggi. Razia hotel, rumah kos yang diduga dijadikan tempat maksiat di wilayah pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hasilnya kita malam ini menemukan sekitar 5 pasangan yang tidak resmi. Ini dilakukan dalam rangka apa? Ini dalam rangka maraknya banyaknya laporan dari masyarakat tentang banyak kegiatan asusila yang terjadi di kos-kosan dan hotel-hotel yang berada di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Usai mendapat pembinaan, pasangan yang terjaring membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh keluarga untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Pemirsa, seorang bocah berusia 8 tahun di kota Sibolga hanyut terseret arus sungai Aek Parombunan saat berenang bersama teman-temannya. Hingga saat ini jasad bocah kelas 2 sekolah dasar itu belum juga ditemukan.
Peristiwa hilangnya bocah 8 tahun yang bernama Rizky itu bermula ia dan teman-temannya berenang di sungai yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pada saat berenang, arus sungai mulai deras karena hujan tengah mengguyur kota Sibolga. Korban mencoba berenang ke arus yang deras meski sebelumnya salah seorang teman korban sempat melarang. Namun korban tidak mengindahkannya dan akhirnya korban hanyut terseret arus sungai. Mengetahui korban terseret arus, teman-teman korban berupaya menolong namun tidak berhasil menyelamatkan korban. Teman korban kemudian memberitahukan kepada orang tua korban dan mengetahui anaknya hanyut, orang tua korban dan warga lainnya kemudian mencari korban dengan menyusuri aliran sungai. Terus dia hanyutnya di mana? Di sungai apa namanya? Sungai Singolot. Biasa dia ngambil air udah di situ. Terus waktu dia hanyut airnya naik atau gimana? Atau lagi hujan? Lagi hujan. Airnya naik ya. Terus sampai saat ini kawannya udah dapat atau gimana? Belum. Masih dilakukan pencarian. Anggota Polsek Sibolga Selatan yang menerima laporan langsung menghubungi Basarnas dan melanjutkan pencarian hingga ke bagian Muara Aek Parambunan. Namun hingga kini jasad korban belum ditemukan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memberikan bantuan pembuatan kartu BPJS Kesehatan secara gratis kepada seluruh anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan guna memfasilitasi kebutuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut disampaikan Gubsu ketika menghadiri peringatan HUT ke-57 Pertuni Sumut di Aula Tengku Rijal Nurdin pagi tadi. Dengan mengusung tema peringatan HUT ke-57 Pertuni Sumut, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan sesama penyandang disabilitas netra. Gubsu meminta kepada seluruh penyandang disabilitas untuk selalu kompak dan bersama-sama dalam hal yang lebih baik lagi. Dalam acara tersebut turut memeriahkan dengan berbagai kegiatan yakni lomba memasak nasi goreng, cerdas cermat bernyanyi solo, jalan santai yang diikuti 200 penyandang disabilitas netra, bakti sosial dan forum dialog dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan di usia ke-57 tahun, rasa syukur wajib ditanamkan pada diri seluruh anggota Pertuni Sumut bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk tetap berkreasi dan berkarya. Maka dengan rasa bersyukur, nikmat Tuhan akan dilipat gandakan kepada seluruh anggota. Guna memfasilitasi kesehatan, Gubsu juga memberikan bantuan kepada seluruh anggota Pertuni Sumut untuk pembuatan kartu BPJS Kesehatan secara gratis. Tadi kita mengecek masih banyak yang belum punya BPJS. Hari ini akan segera diurus BPJS-nya, pertama. Yang kedua, memfasilitasi beliau-beliau ini kalau ada sakit. Jadi cukup mengkontak Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur Rumah Sakit, nanti dijemput ke rumahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita semua harus bertanggung jawab, termasuk wartawan. Tanggung jawab membantu saudara-saudara kita yang pastinya serba kekurangan. Itu, ayo kita bersama-sama bergandengan tangan, menjadikan tidak menjadi sulit dengan segala kekurangannya mereka. Pada peringatan HUT ke-57 Pertuni Sumut, Gubsu juga memberikan sembako kepada seluruh anggota Pertuni Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sumatera Utara saat ini tengah mempersiapkan pengesahan peraturan daerah atau perda terkait penyandang disabilitas. Namun hingga kini perda tersebut belum kunjung selesai untuk dapat disahkan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hingga kini masih terus berkoordinasi dengan DPRD Sumut terkait perda penyandang disabilitas yang saat ini tengah dipersiapkan.
Gupsu mengatakan saat ini perda bagi penyandang disabilitas sedang dikaji oleh DPRD Sumut karena masih terdapat beberapa peraturan yang harus ditambahkan karena perda tersebut bersangkutan dengan dana yang harus dikoordinasikan dengan sebaik mungkin. Perda terkait penyandang disabilitas yang tengah dipersiapkan DPRD Sumut diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas untuk mengakses semua layanan pemerintah tanpa membeda-bedakan serta dapat membangun masyarakat yang inklusif, yang adil dan juga berkesinambungan di Sumatera Utara. Dikaji oleh DPR, ya ada beberapa yang harus ditambahkan, disinkronisasikan. Karena perda ini tuntutannya, konsekuensinya adalah bersangkutan dengan dana. Dana ini tak boleh sembarangan. Ini yang sedang dikoordinasikan secara ketat. Pemirsa, 56 peserta mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQN ketiga tingkat Kecamatan Brastagi tahun 2023. Tahun ketiga ini untuk pertama kalinya di Kabupaten Karo memperlombakan Musabaqah Hifdzil Quran atau MHQ Hafal Quran. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQN ketiga tingkat Kecamatan Brastagi tahun 2023 berlangsung sukses. Dihadiri Forkopimda Brastagi dengan tema memperkokoh persatuan dan pembangunan dan membangun peradaban. Kegiatan ini lebih meriah pasca pandemi COVID-19. Para Dewan Hakim merupakan kori nasional dan Dewan Hakim tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada MTQ Nasional tingkat Brastagi tahun ini, untuk pertama kalinya di Kabupaten Karo, memperlombakan Musabaqah Hifdzil Quran atau MHQ Hafal Quran. Sebanyak 56 peserta perwakilan dari 10 desa dan kelurahan memberikan penampilan terbaiknya dalam MTQ ini. Kategori yang diperlombakan pada MTQ cabang tilawah adalah anak-anak putra-putri, remaja putra-putri, dan dewasa putra-putri. Untuk MHQ diperlombakan golongan hafiz 5 juz putra-putri dan 10 juz putra-putri. Kepala KUA Brastagi Kemenak Karo Tuah Aman mengatakan, pelaksanaan MTQ dan MHQ ini bukan hanya sekedar perlombaan, namun untuk menanamkan nilai-nilai luhur Al-Quran, khususnya generasi muda Islam di kota Brastagi. Dengan MHQ yang baru pertama kali ini diadakan untuk menambah pengalaman para peserta dalam meningkatkan hafalan. Seni baca tulis sekaligus memahami dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Para juara MTQN Brastagi ini akan diikut sertakan ke tingkat MTQ Kabupaten Karo. Kepada para pemenang diharapkan dapat mempertahankan juara dan bisa lolos ke tingkat provinsi hingga nasional. MTQ hari ini sudah kita tingkatkan dari yang lalu dan kita akan terus melanjutkan pembinaan untuk melahirkan kori dan koriah, untuk membumikan Al-Quran, memperkokoh persatuan, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Semoga tahun depan akan bisa kita laksanakan lebih baik dari hari ini. MTQN tingkat Kecamatan Brastagi tahun ini peserta dari Desa Raya berhasil meraih juara umum dan akan mengikuti ke tingkat yang lebih tinggi. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Komisi Pemilihan Umum KPU di Labuhan Batu melantik ratusan petugas PPS yang akan ditempatkan di 98 desa dan kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan se-Kabupaten Labuhan Batu. Guna mensukseskan tahapan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, KPU di Labuhan Batu melantik sebanyak 294 petugas panitia pemungutan suara atau PPS di Aula Asrama Haji Rantau Prapat Labuhan Batu. Dengan dilantiknya panitia pemungutan suara nantinya diharapkan bisa secara adil dan terbuka dalam memberikan informasi akurat kepada peserta pemilu dan pemilih di tingkat desa maupun kelurahan.
Ketua KPUD Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan pelantikan 294 petugas pemungutan suara yang akan bertugas di tingkat desa dan kelurahan ini telah melalui tahapan penjaringan atau seleksi sejak 8 Januari 2023 lalu, di mana setiap desa atau kelurahan diambil 3 orang perwakilan setiap desa dan kelurahan. Usai dilantik, KPUD Labuhan Batu, anggota PPS yang dilantik juga dibekali bimbingan teknik. Para petugas ini sudah dapat bekerja dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Ya, KPU Labuhan Batu tentunya dalam proses seleksi ini sudah melibatkan banyak pihak. Kita sudah mendengar tanggapan masyarakat, kita juga sudah melakukan proses wawancara secara mendalam untuk mengetahui track record dan kemampuan masing-masing PPS ini, baik kemampuan teknologinya, juga pengetahuan juga terkhusus terkait dan kesiapannya untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Wahyudi pun menambahkan pihaknya berharap seluruh PPS dapat mendukung kinerja KPU agar pemilu tahun 2024 berjalan sukses dan tetap berkoordinasi. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Tapanuli Utara hari ini melantik sekaligus memberikan bimbingan teknis kepada anggota panitia pemungutan suara PPS dari 15 kecamatan yang telah lulus seleksi. Anggota panitia pemungutan suara PPS dari 241 desa dan 11 kelurahan hari ini resmi dilantik menjadi anggota panitia pemungutan suara pada pemilu 2024 yang digelar pagi tadi di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon. Untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, PPS mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu dan menjadi garda terdepan bagi terselenggaranya demokrasi yang berkualitas yang akan bekerja selama 14 bulan ke depan. Pelantikan ini disaksikan oleh Ketua dan anggota Bawaslu Taput dan Forkopimda Taput didampingi oleh para rohaniawan serta pembacaan fakta integritas oleh Ketua KPUD Taput Kopman Pasaribu. Ketua KPUD Taput Kopman Pasaribu mengatakan panitia pemungutan suara melakukan penandatanganan ikrar dan fakta integritas dari perwakilan PPS yang dilantik. Anggota PPS yang baru dilantik nantinya akan dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu. Bupati Taput Nixon Ababan menyampaikan selamat kepada anggota PPS yang telah dilantik. Selain itu melalui fakta integritas dan surat tugas diharapkan PPS terpilih bekerja secara profesional dan jujur sehingga pemilu 2024 berjalan dengan sukses. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kota Sibolga melantik 51 orang petugas pemungutan suara tingkat kelurahan yang akan bertugas pada pemilu 2024 mendatang. 51 orang petugas PPS yang dilantik didominasi kaum perempuan tersebut sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemilu yang menginginkan keikutsertaan kaum perempuan. Ketua KPUD Kota Sibolga, Khalid Walid, usai melantik petugas PPS untuk pemilu 2024 Kota Sibolga mengatakan, KPUD Kota Sibolga sangat berharap akan kinerja para petugas PPS karena kesuksesan pemilu 2024 mendatang tidak terlepas dari kinerja para PPS yang bertugas di tingkat kelurahan. Ketua KPU Kota Sibolga, Khalid Walid, menambahkan para petugas PPS yang telah dilantik secepatnya melakukan koordinasi dengan petugas PPK di kecamatan sehingga nantinya terjalin kerjasama dalam melaksanakan tugas. Saat ini surat penetapan sekretariat PPK yang ada di kecamatan belum juga dikeluarkan oleh Pemkot Sibolga. Meski begitu, pihak KPUD telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemkot Sibolga agar secepatnya melakukan penetapan sekretariat PPK. Karena jika belum ditetapkan tentu akan berdampak pada kinerja petugas PPK dalam mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Akan bekerja mulai hari ini sejak SK dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024. SK penetapan sekretariat yaitu sekretaris 1 orang dan juga 2 orang sekretariat di
PPK. Kita sudah ajukan 2 kali surat. Mungkin tadi saya sudah juga sampaikan ke Pak Sekda agar ini segera direalisasikan karena akan mengganggu dalam hal administrasi dan juga pembayaran honor dari anggota PPK Himasu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara yang hadir dalam pelantikan menyatakan SK penetapan Sekretariat PPK untuk Kota Sibolga akan diproses secara cepat. Pemirsa, informasi lainnya datang dari destinasi wisata alam Danau Laukawar lereng Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, menjadi daya tarik wisatawan. Sejak turunnya aktivitas dan status Gunung Sinabung, kini wisata Laukawar kembali ramai dikunjungi wisatawan. Danau Laukawar merupakan salah satu destinasi wisata alam di Kabupaten Karo, terletak di kawasan lereng Gunung Sinabung di Desa Kuta Gugung, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Wisata ini kembali ramai dikunjungi wisatawan terutama saat liburan dan akhir pekan. Berbagai lokasi menarik disediakan pihak pengelola untuk menikmati pesona alam sekitar Danau Laukawar yang sejuk dan juga asri. Dengan harga tiket Rp35.000 per orang, pengunjung dapat naik perahu speedboat menikmati pemandangan alam lereng Gunung Sinabung yang eksotis menuju lokasi wisata Maripro Danau Laukawar. Wisatawan juga dapat berkeliling area perairan danau yang memiliki luas sekitar 200 hektar. Airnya yang biru dan juga tenang dengan pemandangan deretan pohon hutan tropis yang rindang, suasana nyaman yang menyejukkan mata. View danau vulkanik ini juga menjadi spot foto yang menawan. Pengelola wisata Laukawar juga menyediakan fasilitas gazebo, villa maupun kemah bagi pengunjung yang ingin menginap. Selain itu juga menyediakan sewa perahu, kano atau kendaraan apung wisata air di danau. Salah seorang wisatawan Desi mengatakan keindahan Danau Laukawar sangat menakjubkan, menyatu dengan alam sehingga dapat menghilangkan kepenatan. Liburan di Danau Laukawar yang berada di lereng Gunung Sinabung menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tempatnya bagus, nyaman, damai, terus fasilitasnya bagus, terus apanya lagi ya? Semuanya lah pokoknya. Kalau untuk keluarga cocok lah di sini. Semuanya bagus. Sukses untuk Laukawar, untuk Villa Maripro. Yang rekom kembali siapa? Ada sih beberapa teman udah datang ke sini, makanya direkomendasi ke sini, bagus tempatnya, katanya coba. Beneran memang bagus. Okay. Bagus banget. Salah seorang pengelola wisata Danau Laukawar, Pelin Depari, mengatakan status Gunung Sinabung Kabupaten Karo menurun menjadi level 2 waspada sejak 17 Mei 2022 lalu. Saat ini wisata Danau Laukawar kembali menggeliat, ramai dikunjungi wisatawan terutama saat liburan dan juga akhir pekan. Pelin Depari dan rekan yang merupakan relawan tanggap darurat BPBD Kabupaten Karo tetap berkoordinasi untuk fasilitas dan memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Sinabung dan Danau Laukawar. Sinabung ya sekarang lah mulai kita kembali buka wisata Danau Laukawar dan Villa Maripro. Nah, jadi di sini kita gunakan naik speedboat ke Villa Maripro untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung ke Maripro. Jadi kita ada buat pembatasan melalui speedboat gitu. Harapan kita ke depannya ya kalau bisa nanti ya sarana seperti jalan perlu pelebaran dan perbaikan agar demi menjaga pengunjung itu ya sekiranya ada terjadi gejolak sinabung gitu tidak susah untuk keluar bagi pengunjung. Pemirsa, gedung kantor Pos Medan kini beralih fungsi menjadi Pos Blok, sebuah kreatif hub multifungsi bagi berbagai komunitas kreatif, pengembangan talenta lokal, pemberdayaan bisnis usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan usaha kecil menengah UKM. Pos Blok Medan sebelumnya adalah kantor pos yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1911, sangat kental dengan nuansa arsitektur Eropa dengan arsitektur modern fungsional atau Art Deco geometrik. Berada tepat di jantung kota Medan, gedung ini merupakan satu dari sekian banyak bangunan heritage di kota Medan dengan nilai-nilai arsitektur tinggi.
Lampu hias yang bergantungan di plafon sangat unik dan masih kokoh, sehingga tidak jarang lobi pos blok ini menjadi tempat para pengunjung untuk bersuah foto sambil melihat bangunan bersejarah yang didesain menarik. Dinding dan penyekat bangunan kantor pos Medan yang disulap menjadi pos blok seolah tidak mengalami perubahan dari bangunan aslinya. Pos blok Medan terdapat museum tempat menyimpan benda-benda yang pernah digunakan kantor pos Medan. Setiap pengunjung yang datang ke museum dapat melihat sejarah kantor pos Medan pada zaman dahulu hingga saat ini. Sejumlah peralatan dipajang di antaranya sepeda untuk mengantar surat, perangko pada zaman Hindia Belanda, mesin ketik produksi tahun 1927, timbangan paket, serta telepon yang digunakan pada zaman dahulu. Setelah melihat museum saksi sejarah benda-benda kantor pos pada zaman dahulu, para pengunjung akan ditawarkan aneka kuliner khas jajanan kota Medan. Berbagai koridor kantor pos yang sangat lebar saat ini sudah disulap menjadi tongkrongan untuk menikmati jajanan yang tersedia di pos blok Medan. Berbagai tenan dengan aneka makanan khas Medan dapat dipilih pengunjung sambil menikmati asiknya nongkrong di pos blok yang sangat nyaman. Kuliner yang tersedia ditawarkan dengan harga yang sesuai dengan kantong anak muda. Meski para pengunjung tidak hanya kaula muda, namun nuansa kekinian dan jajanan ditawarkan sangat cocok bagi setiap pengunjung. Untuk ini saya melihat pos blok ini tempatnya unik, cocok untuk anak-anak muda, untuk teman keluarga yang tempat-tempat nongkrong lah, pokoknya cocok banget gitu. Untuk harganya itu sesuai lah, cocok lah, nggak terlalu mahal, pas banget untuk anak-anak yang masih sekolah juga bisa. Selain tenan aneka kuliner, di lokasi pos blok terdapat M-Block Market atau toko kelontong kekinian yang muncul di tengah krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. M-Block Market ini dibuat untuk dapat menampung aneka produk UMKM dari kota Medan agar semakin dikenal dan bisa berkompetisi dengan produk-produk internasional. Di toko kelontong ini pengunjung juga bisa menikmati aneka minuman yang ditawarkan. Salah seorang pengunjung M-Block Market mengaku areal pos blok sangat tepat dijadikan sebagai tongkrongan karena kuliner dan produk UMKM-nya sangat terjangkau dan pembayarannya juga semua non-cash. Menurut saya ini sangat tempatnya menarik, selain rapi, bersih, dan juga cantik untuk tempat spot foto. Apalagi kalau kaum milenial sekarang itu kan hobinya foto dan untuk asupan sosial media. Khususnya di minimarket ini yang paling saya suka itu tatanannya, lampu-lampunya, kemudian susunannya juga suka sih, Instagramable. Pos blok Medan menjadi salah satu lokasi pilihan warga Medan untuk menikmati aneka kuliner dan bersantai bersama sahabat dan keluarga, seperti konsep pemikiran anak muda bernama Anggi yang saat ini menjadi Project Manager Pos blok Medan. Animo untuk masyarakat Medan sendiri cukup tinggi ya. Kita udah buka selama 3 minggu dan untuk per harinya saja itu paling sedikit 1.800 yang visit, flow-nya untuk di Pos blok Medan. Dan kalau untuk weekend sendiri sekitar 2.800 yang visit untuk di Pos blok Medan. So far kita dibantu dengan banyak influencer ya. Jadi ada dari TikTok, dari Facebook, dari Instagram. Jadi mereka memberi banyak review yang baik tentang Pos blok Medan. Perbedaannya adalah tempat nongkrongnya kita saat ini untuk anak-anak muda karena kita memberi ruang kreatif bagi anak-anak muda Kota Medan untuk bisa lebih speak up ya. Maksudnya selama ini mereka tuh banyak nongkrongnya di tempat-tempat lain seperti di mall gitu. Nah, kalau untuk di sini sendiri kita selain mereka nongkrong, mereka juga bisa visit. Di sini ada Museum Pos. Di sini juga bangunannya heritage. Jadi sangat cocok sekali buat anak-anak muda mengembangkan kreativitasnya. Pos blok Medan dibuka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Setiap pengunjung yang ingin masuk ke gedung Pos blok Medan terlebih dahulu harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk. Pelayanan kantor pos juga dibuka bagi warga yang hendak melakukan pengiriman barang dan surat serta menawarkan berbagai produk layanan yang terdapat di kantor pos Medan.
Berada di pos blok Medan dapat menghilangkan rasa lelah dan cocok menjadi tempat berdiskusi dengan kerabat karena meski berada di inti kota namun ketika berada di dalam gedung pos blok, pengunjung seolah terbebas dari kebisingan. Pemirsa, ribuan wisatawan mengunjungi wahana waterpark pada momen libur cuti bersama Tahun Baru Imlek 2023 kemarin. Pada cuti bersama libur Tahun Baru Imlek 2023 kemarin, ribuan wisatawan terlihat lebih memilih berlibur bersama keluarga pada wahana waterpark Hyros Park di Jalan Jamin Ginting, Pancur, Batu Deli Serdang. Terlihat wisatawan bersama keluarga asik bermain air dan mandi di kolam yang ada di wahana waterpark tersebut. Untuk dapat masuk ke wahana waterpark ini, wisatawan cukup membeli tiket masuk yang tersedia. Tiket masuk dijual dengan harga Rp45.000 pada hari biasa. Untuk hari libur akhir pekan, tiket dijual dengan harga Rp65.000. Bagi wisatawan yang membawa keluarga lansia, pihak manajemen wahana waterpark memberi tiket gratis dengan menunjukkan KTP. Berbagai jenis wahana waterpark yang tersedia yaitu kolam arus, kolam busa, air terjun, air mancur, dan panggung musik sebagai hiburan. Wahana waterpark yang berjarak 14 km dari pusat kota Medan ini juga dilengkapi dengan petugas keamanan yang terus memonitor wisatawan saat bermain di wahana waterpark tersebut. Untuk mendukung wisatawan menikmati berbagai wahana waterpark ini, manajemen wahana waterpark ini menyediakan jasa sewa perahu karet dengan harga Rp30.000 hingga Rp35.000. Untuk kapasitas wahana waterpark ini dapat menampung sebanyak 8.000 orang. Manajer Hyros Waterpark Edi Syahputra mengatakan, selama libur Tahun Baru Imlek ini hingga libur cuti bersama, pihaknya telah menjual sebanyak 5.000 tiket. Selama Imlek kemarin ya lumayan lah yang mendatangi Hyros Waterpark. Kita harapkan pada hari kedua cuti bersama ini lebih meningkat lagi karena kita berikan tiket weekday. Untuk masuk ke sini kalau hari weekend harus membayar Rp70 dengan catatan Rp5.000 di gapura, Rp65.000 di entry gate Hyros Waterpark. Kalau hari biasa Rp50.000 dengan catatan gapura Rp5.000 dan di pintu entry gate Rp45.000. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari Lintas Andalas. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sumatera Utara 2.
Ya pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan turun hingga 6% pada tahun 2022. Pemerintah tengah gencar menurunkan angka stunting pada anak di Indonesia termasuk Sumatera Selatan. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang akan membangun bangsa di masa depan. Provinsi Sumatera Selatan berhasil menurunkan angka stunting hingga 6% pada tahun 2022. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumsel Ablagani mengatakan angka stunting di Sumsel menurun dari 24,8% menjadi 18,6%. Penekanan angka stunting ini dapat dilakukan dengan edukasi secara masif pada masyarakat untuk memberikan anak-anak makanan yang bergizi. Menurutnya, stunting terjadi karena kurangnya pengetahuan pada ibu yang memberikan makanan pada anak, tidak dengan menimbang gizinya. Stunting memang angkanya secara nasional masih tinggi, tapi alhamdulillah di Sumsel sudah turun ya menurut laporan dari Kepala Dinas Kesehatan. Jadi kita akan berupaya terus-menerus untuk menekan AKI dan angka kematian anak. Langkah-langkahnya seperti apa, Dok? Ya, langkah-langkahnya adalah dengan edukasi yang baik, kemudian kita menurunkan suatu provider-provider ke lapangan ya. Jadi malah sekarang organisasi-organisasi wanita sudah memegang beberapa puskes-puskes untuk secara berkesinambungan untuk melatih dari ibu-ibu bagaimana mengatasi stunting tersebut. Pemerintah bersinergi dengan berbagai pihak untuk menekan angka stunting di bawah 14% pada tahun 2024 mendatang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, warga Palembang sangat menyukai cita rasa pedas. Maka tak heran apabila tempat makan yang menyajikan cita rasa pedas di Palembang ramai dikunjungi warga. Salah satu tempat makan yang menyajikan cita rasa pedas di kota Palembang ialah Mie Gacoan yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tempat makan ini menyajikan mie yang memiliki cita rasa yang pedas. Maka tak heran, meski masih baru, tempat makan ini ramai dikunjungi warga Palembang. Bahkan terlihat warga yang rela mengantri untuk makan mie pedas di sini hingga 1 jam lebih. Pembeli mie pedas ini pun tak terbatas dari dalam kota Palembang saja, namun juga ada yang datang dari luar kota Palembang yang penasaran merasakan sensasi mie pedas di tempat ini. Saya baru pertama kali karena melihat antusiasnya masyarakat Palembang yang kayaknya mie itu jadi viral hits banget gitu, dengan tempat yang cozy, comfortable dengan harga mie yang terjangkau. Ngantrinya dari jam berapa, Mbak? Dari jam 5:30. Sampai jam berapa? Saya baru dapat jam 7. Menurut Mbak, dengan lamanya ngantri sampai 1 jam, worth it nggak? Sesuai nggak sama rasa yang didapat? Ya sesuai, sangat enak dan harga terjangkau juga ya. Wajar sih kalau rame. Selain karena rasa pedasnya, mie di sini digemari warga Palembang karena harganya yang cukup terjangkau, berkisar Rp11.000 hingga Rp14.000 per porsinya. Indah Novanti, TVRI Sumsel melaporkan. Dari Palembang kita menuju Sumatera Barat, pemirsa. Masyarakat tergabung dalam kelompok budidaya ikan hias Sarasah berharap pemerintah Kota Padang dapat membantu menambah jumlah kolam dan promosi hasil budidaya sehingga penjualan ikan hias dapat meningkat. Beginilah suasana di kampung tematik budidaya ikan hias Sarasah di Kelurahan Bungus Timur, Kota Padang. Tampak sejumlah rumah warga yang menjadi anggota kelompok budidaya ikan hias memiliki sejumlah kolam di sekitar perkarangan rumah mereka. Founder Desa Tematik Kelompok Budidaya Ikan Hias Sarasah, Denny Saputra mengatakan, ide pembuatan Desa Tematik Ikan Hias Sarasah berawal dari tingginya permintaan pelanggan ikan hias yang datang ke Kampung Pinang Sarasah untuk membeli ikan hias hasil budidayanya. Melihat tingginya permintaan ikan hias dari pelanggan, masyarakat Kampung Pinang Sarasah termotivasi untuk mempelajari dan mencoba usaha budidaya ikan hias. Melalui tekad itulah Denny Saputra membentuk kelompok budidaya ikan hias Sarasah tahun 2020 yang lalu dengan beranggotakan 16 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Bungus, Teluk Kabung.
Kelompok budidaya ini fokus dalam mengembangkan 16 jenis ikan hias mulai dari gapki, moli, plati, cupang, maskoki, dan koi. Selain melakukan penjualan secara online, pemasaran ikan hias juga dilakukan secara offline di sejumlah toko akuarium di Kota Padang. Karena memiliki potensi ekonomi yang baik, Denny Syaputra berharap pemerintah dapat membantu penambahan kolam dan promosi hasil budidaya sehingga meningkatkan jumlah penjualan dan ikan hias sarasah semakin dikenal oleh kalangan pecinta ikan hias. Kita budidayakan untuk awal kita budidaya gapi, moli, plati di tahun 2020 tuh gapi, moli, plati dengan berbagai strain bang, cupang. Nah, jadi untuk 2021 kita udah dapat bantuan dari dinas kan untuk budidaya maskoki sama koi. Nah, sampai sekarang strain kita ada sekitar 16 jenis ya. Yang kita butuhkan untuk sekarang itu untuk tambahan kolam bang, untuk kuantitas ikan bang. Jadi kalau kuantitas ikan, ibaratnya kuantitas kan banyak ikan bang. Kalau banyak ikannya banyak kan ikannya juga banyak bang. Jadi kalau tempat kita kecil, kapasitas ikan kita juga kecil bang. Untuk wilayah pemasaran kita selain ini mana aja? Sekarang masih Kota Padang bang. Kota Padang. Ada di luar Sumatera Barat bang? Ada. Sebelumnya kita udah pernah ngirim ke Jambi, ke Bangko. Denny Syaputra memastikan harga jual ikan hias sarasah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga pasar dengan kualitas yang sama atau lebih baik. Untuk itu bagi Anda pencinta ikan hias, tidak ada salahnya untuk berburu ikan hias di kampung tematik budidaya ikan hias sarasah di Kampung Pinang Sarasah, Kelurahan Buluh Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.